Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, tentu bersama Rado Institute. Kita akan melaksanakan praktikum untuk statistik multivariat seri yang ke-27, perbandingan berpasangan atau pair comparison. Nah, kita akan coba lihat teori kita pada kesempatan kali ini. Ada teori yang akan kita bahas pada saat ini. Nah, ini dari buku kita lihat bahwa ujian berpasangan itu kita mengetahui konsep ujian berpasangan itu dia memiliki sampel yang sama, tapi treatmentnya berbeda. Oke? Contoh misalnya ada kita ingin melihat keampuhan obat diet, maka akan diambil 10 orang, lalu akan diuji dia sebelum memakan obat dan sesudah makan obat. Objeknya sama, 10 orang yang sama, tapi treatmentnya berbeda. Treatmentnya itu sebelum makan obat dan sesudah makan obat. Dia bandingkan. Itu namanya pairity test, ujian berpasangan. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita berbicara pada statistik multivariat. Nah, kita tahu di multivariat itu ada variabel 1, ada variabel 2 hingga variabel P. Maka tentu yang kita dalam bayangan kita, setiap variabel itu memiliki treatment 1 dan treatment 2. Setiap variabel. Ada treatment 1, ada treatment 2. Nah, dalam konsep statistik multivariat, untuk memutuskan suatu hipotesis, kita perlu mendapatkan nilai pair difference, selisih pasangan tadi, yaitu nilai DJ1. DJ1 artinya sampel ke J itu untuk DJ1 itu adalah sampel ke-1 pada treatment ke-1 dikurang pada sampel yang sama untuk treatment yang kedua. Oke, pada sama-sama variabel 1. Jadi 1 ini adalah variabel 1 dan 1 yang di depan itu, 2 yang di depan itu adalah treatment. J itu adalah sampelnya, sampel ke J. Oke. Nah, jadi kalau kita lakukan untuk menerima menolak hipotesis ini, kita tetap menggunakan T-Hostelling, tetapi dalam bentuk kita mau mendapatkan nilai D atau selisih pasangan tadi, pair difference. Oke? Kita dapatkan T-Hostelling, N dikali D transpose dikali dengan inverse dari matrik kovarian dan varian dari D tadi. Di mana D garis itu adalah rata-rata selisih tadi. Kita akan bandingkan dengan nilai F hitung, N kurang 1 dikali P dibagi N kurang P dikali kuantil F dengan alpha yang diberikan P, N kurang P. Nah, untuk agar lebih jelasnya, kita akan lihat soal. Nah, kita akan lihat soal yang diberikan. Contoh misalnya ada 10 sampel. 10 sampel di sini akan diuji melalui labor komersil dan labor kesehatan pemerintah. Nah, di sini ada 2 treatment yang akan kita lakukan. Oke. Yang pertama treatment BOD dan SS. Wah, ini dia nih baru seru nih. Nah, Anda lihat di sini ada pada commercial lab itu X1J1, pada state lab Ovigen X2J1. Nah, itu untuk variabel 1. Oke. Nah, variabel 2 itu ada SS namanya. SS yaitu untuk variabel X1J. Nah, ini Anda lihat di sini X1J2, X2J2. Nah, ini yang akan kita lakukan untuk mendapatkan nilai D. Dapatkan nilai different pair, different pasangan. Yang pertama tentu di sini kalau kita lihat di sini X2, X1, J1.
25 kurang 6, terus 28 kurang 6, terus nanti 36 kurang 18, dan seterusnya. Lalu yang kedua, D yang kedua tentu nanti 15 kurang 27. Di sini lagi nanti 13 kurang 23 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat sangat berbeda sekali dengan univariat. Sini multivariat. Jadi kalau multivariat jelas konsepnya ada dua variabel BOD dan SS. Oke? Ada variabel dan ada dua treatment yaitu treatment X. Kalau untuk BOD variabel BOD treatmentnya X2J dan X1J1. Oke? Nah, jelas. Nah, lalu kita dapatkan nilai D1. DJ1 itu datang dari seperti kita bahas tadi 25 kurang 6, 28 kurang 6 dan seterusnya nanti sampai 39 kurang 20. Lalu DJ2 tentu nanti 15 kurang 27 sampai nanti 21 kurang 14. Nah, ini dia D. Lalu kita dapatkan masing-masing rata-rata untuk setiap D. Lalu matrik varian kovarian D. Dapatkan T hosteling untuk matrik D tadi. Lalu kita bandingkan dengan nilai F hitung. Nah, ini tentu akan terasa rumit kalau kita lakukan perhitungan dengan manual. Belum lagi kita mau mencari interval untuk nilai ujian berpasangan ini. Untuk tentu karena dia ada dua variabel, tentu ada dua interval yaitu variabel interval 1 dan interval 2. Ada batas atas dan ada batas bawah. Batas atas menggunakan jumlah, batas bawah menggunakan kurang. Kita udah bahas sebelumnya bagaimana mencari batas bawah dan batas atas. Oke? Nah, kita akan gunakan R untuk pelakuan untuk memudahkan kajian kita. Oke, kita coba buka R kita. Ini R, open R. Oke, ini R kita. Nah, langkah pertama kita panggil data yang seperti riset artikel. Oke, kita coba panggil data kita. Ini data kita. Jadi kalau mau kita lihat data, SM1. Nah, sorry, kurang besar, kurang kecil. Nah, ini dia tadi. Ini pada BOD untuk treatment 1, ini BOD treatment 2. Oke? Dan ini untuk SS treatment 1, ini untuk SS treatment 2. Jadi kalau begitu, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita mendapatkan nilai D1. Nilai D1 ini tentu nilai kolom ke-2 dikurang dengan kolom ke-4. Kolom kedua kurang kolom keempat. Ingat sama-sama BOD. Tapi treatmentnya berbeda. Treatment BOD 1, treatment BOD 2. Oleh sebab itu kita lakukan nilai D1 kolom kedua dikurang dengan kolom keempat. Nah, ini dia bahasanya. Kita run D1. Oke, kalau mau lihat D1, ketik D1. Nah, ini nilai D1. Min 19, min 22, dan seterusnya. 6 kurang 25, min 19. Terus 6 kurang 28, minus 22. Sampai seterusnya 20 dikurang 39, minus 19. Nah, untuk D2, selisih pasangan untuk variabel kedua, itu adalah SS treatment 1 dan SS treatment 2. Oleh sebab itu kita akan lakukan pengurangan kolom ketiga dan kolom kelima. Itunya di D2. Ini D2 kita. Nah, ini D2. Lalu kita run D2 kita. Oke. Nah, ini 12, 10, dan seterusnya. 12 itu datang dari 27 kurang 15, 23 kurang 13, dan seterusnya sampai 14 kurang 21, hingga dia membentuk nilai minus 7. Lalu kita susun D1 dan D2 ini menggunakan C-bind. Kita sebut namanya SM2. Jadi SM2 ini kita kumpulkan antara D1 dan D2. Jadi kalau kita mau lihat SM2, ini SM2 kita. Nah, baru kita dapatkan rata-rata setiap kolom
atau setiap variabel dan matrik varian kovarian. Nah, kita dapatkan MN. Nah, MN. Nah, perlu kita tambahkan di sini sebagai S matrik biar nanti formatnya seperti matris. Kalau kita lihat MN, nah dia sudah jadi bentuk matrik, matrik 2 baris 1 kolom. Ini adalah rata-rata D1, ini rata-rata D2. Lalu kita dapatkan varians. Varians dari tadi matrik SM2 merupakan isinya adalah elemen dari matrik D1 dan D2. Nah, setelah itu baru kita dapatkan nilai Hostelling kita. Nilai Hostelling tadi adalah N dikali transpose matrik MN dikali inverse matrik vars. Jadi kalau mau lihat isinya nih dia T Hostelling kita. T Hostelling adalah nih T Hostelling N dikali transpose matrik rata-rata dikali inverse matrik varian kovarian dikali matrik rata-rata. Kita tambahkan numerik, kita hasilnya ingin dalam bentuk numerik. Kita run T Hostelling. Oke, kita coba buka horizontal. Nah, kita run T Hostelling. Seret. Nah, kita mau lihat T Hostelling kita. T Hostelling. Hostelling. Nah, T Hostelling, oh enggak jumpa. Host lupa, ada S. Hostelling. Nah, ini dia. T Hostelling. Kenapa 1700? Kita ulang lagi. Ada yang silap. Run. Data di T Hostelling. Ah, ini dari N, nilai N-nya nggak terbaca ini. Oh, nilai N ini. Oke, N-nya itu dia nggak baca. Kita ganti nilai N, kita tambah nilai N dulu. Variabel N itu adalah panjang dari D1. Length D1. Nah, ini. Baru kita coba buat yang baru. N, kita run lagi. Hasilnya insya Allah beda. Oke. T Hostelling. T Hostelling. Nah, ini dia yang benar. 13, sekian. Oke, ini 13, sekian. Nah, tadi kenapa berbeda? Karena N-nya belum kita definisikan. Di sini ada N tadi. Lalu kita dapatkan F hitung dengan mengetahui jumlah variabel. Jumlah variabel cukup kita gunakan dim var1. Kita mau tahu variabelnya saja, jumlah kolom. Dan panjang data N tadi 1. Dan F hitung rumusnya adalah P dikali N kurang 1 dibagi dengan N kurang P dikali kuantil F dengan alfa. Ingat, kalau di buku alfa, kalau di R dia gunakan 1 kurang alfa. Jadi kalau di buku tadi 0,05, maka di R 1 kurang 0,05 dikali P dikali N kurang P. Lalu kita coba lihat hasilnya F hitung kita. F hit. Nah, karena besar lagi nilai Hostelling dibandingkan dengan F hitung, maka kita tolak hipotesis 0. Oke, kita tolak hipotesis 0. Selanjutnya kita akan mendapatkan nilai interval untuk setiap variabel. Nah, nilai interval setiap variabel kita udah bahas sebelumnya. Nilai interval ada batas bawah dan batas atas. Kita menggunakan rumus batas atas, batas bawah, MN dikurang YZ, di mana YZ itu adalah akar dari F hitung dikali dengan akar dari diagonal utama dari matriks varians covarians. Oke. Maka kita coba jalankan program kita. Ini program kita jalankan. Kita run. Kita panggil. Oke, kita letak di sini. Kita hapus function. Nah, ini batas atas, batas bawah minus 22, sekian dan batas atasnya 3, ini batas atas bawahnya min 5, ini batas atasnya 32.
Persis sama seperti yang ada di buku. Jadi kalau begitu, kita harus memahami konsep perbandingan berpasangan ini untuk yang multivariat. Ada nilai D, nilai perbedaan antara treatment 1 dan treatment 2 pada variabel 1 dan ada D2 perbedaan treatment 2 dan 1 pada variabel 2. Oke. Lalu kita dapatkan masing-masing interval untuk setiap D tadi. Oke, setiap D tadi kita dapatkan intervalnya seperti di bawah ini. Oke, saya rasa apa yang kita sampaikan pada praktikum yang ke-27 ini cukup menarik sekali. Praktikum ke-27. Ingat, Rado Institute selalu akan bersama mahasiswa untuk memudahkan kajian-kajian perhitungan dalam statistik multivariat. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.